Figur seorang gubernur atau seorang mantan gubernur yang baru saja menyelesaikan tugasnya adalah figur yang berpotensi menjadi presiden atau menjadi wakil presiden. Seorang calon gubernur dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Ini dalam bentuk skop kecil, yaitu provinsi. Jadi bila ada gubernur berambisi ikut kontestasi di pemilihan presiden atau pilpres, adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Begitu pula yang terjadi di figur Ridwan Kamil. Kang Emil adalah gubernur Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Maka nggak salah kalau Kang Emil berambisi menjadi politisi beneran dan berambisi menjadi presiden atau wakil presiden. Ini Kang Emil sudah menjadi anggota Partai Golkar, menjadi politisi partai ketiga terbesar di Indonesia saat ini. Pertanyaannya adalah, setelah Kang Emil ber-KTA Partai Golkar, akankah mengubah peta politik 2024? Karena itu tadi yang sudah disampaikan di awal, figur seorang gubernur, apalagi gubernur Jawa Barat dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, secara de facto mempunyai pengaruh politik dan berpengaruh terhadap peta politik di pemilu 2024. Itu asumsinya. Ini bukan spekulasi yang salah. Mungkin saja Ridwan Kamil memiliki dan mampu mengubah peta politik. Spekulasi politiknya begini. Spekulasi pertama, Kang Emil akan menjadi cawapres Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Spekulasi yang kedua, Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Kang Emil menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Dalam politik, memang segala hal bisa saja terjadi. Dalam politik, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dalam politik, yang anti bisa menjadi pro. Bagi politisi, tidak ada yang tidak mungkin. Pertama-tama, kita lihat dulu satu persatu bagaimana kondisi kedua partai selain Golkar di koalisi KIB ini. Soal pencapresan, dari Partai PAN, usulan capres PAN dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan, atau istilahnya terjadi pengerucutan. Di awalnya saat raker bulan Agustus 2022, PAN memiliki 9 capres unggulan, termasuk di dalamnya adalah Erlangga Hartarto. Namun, ketika mulai mengerucut di bulan Desember 2022 kemarin, tersisa hanya 3 baca pres, yaitu Zulkifli Hasan, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Erlangga hilang dari daftar pencapresan Partai PAN. Dari proses ini, berarti PAN sudah mencoret nama Erlangga dari daftar baca pres. Erlangga kehilangan suara dukungan dari PAN. Bagaimana dengan P3? Apakah P3 memberi dukungan ke Erlangga sebagai capres KIB? Menjelang Mukernas, ada 5 kandidat yang disebut oleh P3. Erick Thohir, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tetapi ini belum fix. Belum ada kepastian karena P3 baru akan melakukan Mukernas di awal tahun ini. Namun sampai saat ini belum diketahui kapan Mukernas akan dilakukan. Tetapi yang pasti, dari kelima kandidat yang diusulkan atau nama yang banyak dibicarakan oleh kader P3, nama Erlangga tidak masuk di radar partai P3 ini. Kesimpulannya, spekulasi Kang Emil akan menjadi cawapres Erlangga di Koalisi Indonesia Bersatu sudah tertutup. Karena PAN dan P3 tidak memasukkan Erlangga sebagai bakal calon presidennya. Bagaimana mungkin Ridwan Kamil akan menjadi cawapresnya Erlangga? Hawong Erlangga saja nggak menjadi pilihan sebagai bakal calon presiden kedua partai di koalisi KIB ini. Sekarang kita bahas spekulasi yang kedua, yaitu Ridwan Kamil akan menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Mungkinkah?
Jelas tidak mungkin banget. Mana mungkin Golkar mengorbankan Erlangga sebagai capres demi anggota partai Golkar seperti Ridwan Kamil, anggota baru. Pendukung Erlangga di partai Golkar akan ngamuk sengamuk-ngamuknya. Masa anggota baru partai bisa menggusur anggota partai senior? Apalagi dia adalah ketua umum partai. Belum lagi kedekatan Erlangga dengan Jokowi semakin mempertegas. Sangat kecil kemungkinan Golkar akan berkoalisi dengan Nasdem. Kesimpulannya, spekulasi Kang Emil akan menjadi cawapresnya Erlangga tidak mungkin terjadi. Karena Erlangga Hartarto tidak masuk radar pilihan capres P3 dan PAN. Pasti P3 dan PAN juga tidak akan membiarkan cawapres maupun capresnya dari KIB. Dari Partai Golkar. Kesimpulan kedua, Golkar tidak akan bergabung dengan koalisi perubahan. Masa sih partai senior mau bergabung dengan partai junior? Apalagi Golkar dari sudut perkubuan, yaitu kubu Jokowi dan kubu koalisi perubahan. Golkar dan Erlangga lebih condong ke kubu Jokowi. Jadi, kehadiran Ridwan Kamil tidak akan mengubah peta politik. Tetapi, bila Ridwan Kamil akan menambah suara partai Golkar, itu sangat mungkin terjadi.